Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Desinta dari kelas 11 PS2. Baiklah, saya akan memasak makanan internasional yaitu roti paratha beserta kari ayam atau murk curry yang berasal dari India. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti paratha yang pertama, 500 gram tepung terigu, 2 buah telur, setengah sendok garam, setengah sendok gula, dan secukupnya mentega, 1 sendok makan tepung terigu yang akan digunakan untuk taburan adonan. Selanjutnya 50 ml minyak manis. Yang kedua adalah bahan-bahan membuat kari ayam atau murk curry. Yang pertama, 1 ruas jahe, 2 ruas lengkuas, 1 batang serai, 1 potongan kayu manis, 1 buah kapulaga, 1 buah kemiri, dan setengah sendok merica. Selanjutnya 1 ruas kunyit, 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 5 buah cabai rawit. 1 ons cabai merah giling, 1 sendok bubuk kari, setengah sendok penyedap rasa, dan sedikit garam. Agar tambah lezat, tambahkan 3 buah kentang yang sudah dipotong dadu. Dan tidak lupa 5 potong dada ayam yang telah dipotong dadu. Yang terakhir 150 ml santan kelapa. Pertama, saya akan membuat adonan roti paratha. Tahap pertama, masukkan air hangat ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian, masukkan 50 ml minyak goreng atau minyak manis. Selanjutnya, tambahkan telur ke dalam wadah tadi. Selanjutnya, 3 bahan yang ada di wadah tadi dikocok lepas agar semua bahan bersatu. Tahap kedua, campurkan gula, garam ke dalam tepung terigu dan aduk sampai merata. Selanjutnya, satukan adonan kering dan adonan basah. Kemudian, aduk hingga merata dan tercampur. Agar adonan roti lebih ulen dan kalis, saya menggunakan tangan dan jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar roti tetap higienis. Uleni terus adonan tersebut agar adonannya kalis. Kira-kira adonannya seperti ini. Sebelum memotong-motong adonan, jangan lupa membersihkan tangan dan taburi tatanan dengan tepung terigu yang telah dipisahkan tadi. Selanjutnya, letakkan adonan di atas tatanan dan uleni agar lebih kalis. Apabila sudah pas, potong adonan tersebut menjadi 12 bagian.
Wadah yang digunakan untuk adonan kue tadi dimasukkan minyak manis untuk tempat perendaman adonan yang telah dipotong-potong. Selanjutnya, rendam adonan-adonan yang telah dipotong tersebut ke dalam wadah yang telah diisi minyak. Adonan-adonan yang telah dipotong tadi dibalik untuk agar semua bagian dapat terkena oleh minyak. Apabila selesai, adonan tersebut didiamkan selama 1 jam. Sembari menunggu 1 jam perendaman adonan, haluskan bumbu-bumbu untuk membuat kari ayam. Ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ke tahap pemasakan. Yang pertama, masukkan minyak ke dalam panci. Lalu hidupkan kompor gas. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan dan tumis. Kemudian masukkan rempah-rempah yang telah disiapkan tadi. Aduk hingga merata. Apabila aromanya telah tercium, masukkan potongan ayam. Lalu aduk hingga merata lagi. Selanjutnya masukkan bumbu-bumbu seperti garam, penyedap rasa, dan bubuk kari. Kemudian kembali diaduk. Selanjutnya tambahkan santan. Lalu diaduk kembali hingga mendidih. Apabila telah mendidih, masukkan kentang. Kenapa kentang dimasukkan di akhir? Karena kentang mudah untuk lembut dalam proses pemasakan. Kemudian kembali diaduk secara perlahan agar bahan-bahan tidak hancur. Apabila telah sedikit mengental, matikan kompor dan kari ayam sudah matang. Setelah menunggu 1 jam, adonan sudah siap untuk dibentuk. Sebelum itu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan. Sebelum dipanggang, adonan dibentuk pipih dengan cara ditarik-tarik. Adonan ini sudah elastis karena telah diberi minyak. Apabila sudah pipih seperti di video, oleskan mentega di semua permukaan. Kemudian gulung kecil-kecil adonan yang telah pipih tersebut. Tentu saja adonan ini elastis karena sebelumnya telah direndam minyak. Setelah sekiranya panjang, adonan tersebut digulung-gulung dengan berlawanan arah. Dan satukan adonan tersebut. Lakukan berulang ke semua adonan.
saya akan berkreasi dengan menambahkan keju di dalam adonannya. Caranya sama seperti pakai mantega tadi. Ini adalah adonan yang telah dibentuk. Dalam proses pemanggangan, gunakan api yang kecil. Jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum membentuk adonan. Adonan yang telah dibentuk tadi kemudian dipipihkan lagi. Apabila teflon sudah panas, letakkan adonan ke atas teflon. Lakukan berulang ke semua adonan. Jangan lupa adonan dibolak-balik agar tidak gosong. Apabila di setiap sisi sudah matang, dan tiriskan roti tersebut. Lakukan berulang ke semua adonan roti. Roti paratha merupakan roti dengan bentuk pipih yang berasal dari India, terutama India Selatan dan India Utara. Paratha berasal dari bahasa Hindi yang artinya mendatar. Di India, roti paratha ini biasanya disajikan bersamaan dengan kari ayam atau milk curry dalam bahasa India. Roti paratha memiliki cita rasa yang tidak terlalu manis dan gurih, sangat nikmat disantap bersamaan kari ayam yang memiliki cita rasa gurih, pedas, dan olahan bumbu yang khas. Ini dia roti paratha dan kari ayam yang telah saya buat. Ada roti paratha kreasi keju, roti paratha original, dan kari ayam. Baiklah, saya akan mencoba masakan saya sendiri. Sebelum makan, jangan lupa berdoa. Ternyata rasanya enak sekali. Selanjutnya saya akan mencoba yang rasa keju.